Baik, di sini saya ingin mencoba menunjukkan sesuatu yang menarik tentang listrik. Nah, ada sesuatu yang menarik ketika kita mencoba merakit sistem sendiri untuk daya listrik. Ada hal yang disebut floating. Artinya sebuah tegangan yang mengambang. Dan saya akan menunjukkan bagaimana floating itu bekerja dan seperti apa floating itu. Pertama, kita harus tahu bahwasannya listrik itu ada dua ya dalam AC, ada fasa dan netral. Itu jelas. Nah, bisa dilihat ini menyala, tandanya ini fasa. Dan ini mati, tandanya ini netral. Nah, itu sudah jelas. Umumnya orang tahu. Tapi saya akan coba tunjukkan bagaimana floating itu bekerja. Kita akan coba beralih ke sistem power inverter. Baik, power inverter akan start up dan oke, dia akan menyala. Power inverter sudah menyala. Nah, power inverterku juga menghasilkan hal yang sama. Ini fasa, ini netral. Netral tidak ada tegangan, fasa memiliki tegangan. Nah, kita akan membuat simulasi floating di mana bus barnya ini yang terhubung ke terminal grounding kita cabut. Oke? Jadi dia tidak terhubung. Nah, karena dia tidak terhubung, kita akan cek di sini. Ini fasa, lihat dia menyala, dan ini netral. Lihat, dia menyala. Ada cahaya sedikit. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, mungkin kalau kameraku bagus, gambarnya akan lebih jelas. Tapi ada cahaya. Di netral ada cahaya. Artinya ada tegangan. Di fasa juga ada tegangan. Kenapa seperti itu? Itu karena AC yang keluar dari sini, ini adalah power inverter. Alat ini mengkonversi tegangan dari baterai 12 volt dikonversi menjadi ini 12 volt ya. Aku serikan lalu menjadi 24 volt dan tegangan itu dia konversi menjadi AC dari DC ke AC 227 volt. Arus yang keluar itu AC, artinya alternatif current. Nah, ada dua kabel yang keluar dari sini, fasa dan netral. Uniknya adalah dua-duanya sama-sama memiliki tegangan yang sama. Artinya kirinya itu bisa jadi fasa, kanan bisa jadi fasa. Tidak peduli yang mana. Nah, maka dari itu kita harus mengambil salah satunya. Saya mengambil kabel yang ini untuk dijadikan netral. Saat kita gunakan ini sebagai netral, maka yang sebelahnya akan langsung menjadi full fasa. Artinya dia akan jadi fasa dan ini akan jadi netral. Nah, konsepnya adalah saya mengikat, namanya itu bonding, menghubungkan dia ke grounding ini. Jadi ketika jadi akan ada beda potensial tegangan antara tanah di bumi dengan sistemku. Nah, itu akan membuat jalur fasanya itu lebih jelas. Fasa yang mana, netral yang mana. Kita cek lagi, ini fasa, ini netral. Dia sama-sama menyala. Kalau kalian perhatikan, ada lampu menyala di situ. Kameraku jelek. Jadi ada lampu yang menyala di situ. Nah, ketika kita hubungkan seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa karena ini netral. Fasanya akan terlihat jelas. Nah, fasa lebih terang karena kita pure fasa di sini. Dan netralnya mati total. Dan saat kita cabut, oke, ini tercabut, kita lihat fasanya lebih redup. Ini juga sama-sama menyala. Netralnya juga sama-sama menyala. Dan itu menyetrum. Netralnya juga nyetrum. Jadi inilah fungsinya dari beda potensial. Jadi tapi harus diingat, jangan menghubungkannya ke jalur PLN. Itu adalah kesalahan yang tadi saya coba. Dan PLN sudah punya beda potensialnya sendiri. Listrik dari PLN berasal dari gardu induk.
yang disebut trafo step down. Di dalamnya ada kumparan koil yang bertugas untuk membagi arus menjadi tegangan 220 volt dan membagi jadi 220 volt, dan netralnya diambil dari tanah di sana. Jadi kita tidak boleh membuat netralnya lagi di sini. Walaupun bisa, tapi jangan. Nah, kalau ada dua netral akan terjadi loop, dan itu akan memicu sistem keamanan, yaitu ini RCBO untuk trip. Dia membaca ada arus bocor dan dia melihat bahwa itu sesuatu yang bahaya, sehingga dia turun dan memutus jalur agar listrik terputus. Nah, power inverterku bekerja seperti gardu induk versi mini. Dia mengeluarkan tegangan AC, tapi karena dia tidak punya beda potensial, dia membuat arus itu mengambang. Nah, arus mengambang itu kita bondingkan di sini sehingga memiliki beda potensial dengan tanah, sehingga dia menghasilkan fasa dan netral yang jelas. Kegunaannya adalah ini bisa menjaga alat-alat yang spesifik sehingga dia tidak bekerja terlalu keras dan memperpanjang usia umur alat elektronik yang seperti TV, power UPS maksudnya, dan komponen elektronik lainnya. Nah, sekaligus juga mempermudah teknisi untuk mengetahui jalur yang mana yang benar. Seperti itu, dan juga untuk keselamatan. Baik, itu dia edukasinya. Semoga membantu. Kita nyalakan kembali. Kalau ya itulah penjelasannya. Oke.